Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang seminar. Apa yang dimaksud dengan seminar? Apa ciri-ciri seminar? Apa tujuan seminar? Dan siapa saja yang menjadi peserta seminar? Dalam pembicaraan kali ini, juga termasuk tentang seminar proposal dan seminar hasil. Selamat datang di Ardoni Kucis Channel. Silakan subscribe, like, share kepada teman-teman Anda, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Seminar adalah satu bentuk pengajaran akademis, baik dilakukan di universitas, di lembaga profesi, atau lembaga komersial. Kata seminar itu sendiri berasal dari kata Latin, yakni seminarium, yang berarti tanah tempat menanam benih untuk mahasiswa yang telah mencapai tingkatan atas. Sistem seminar memiliki gagasan yang lebih mendekatkan mahasiswa pada topik yang dibicarakan. Seminar memiliki sifat lebih informal dibandingkan sistem kuliah di kelas. Kalau di kelas, itu dosen mengajar mahasiswa dan mahasiswa biasanya diam saja. Kalau dalam seminar, semuanya terlibat aktif. Di akhir seminar akan ada kesimpulan. Kita kembali kepada pengertian seminar yang berasal dari kata seminarium, yakni tanah tempat menanam benih. Berarti dalam sebuah seminar itu baru tempat menanam benih, belum sawahnya, masih berupa benih. Benih bisa tumbuh, bisa juga tidak tumbuh. Jadi kira-kira seminar merupakan awal dari perubahan ilmu pengetahuan. Biasanya, seminar itu dilaksanakan dengan adanya panitia. Jadi seperti membuat acara. Ada panitia juga. Ada pendaftaran peserta. Kadang-kadang peserta dikutip bayaran. Teknisnya berarti dilaksanakan dengan waktu yang jelas, jadwal yang jelas, dengan pembicara yang jelas, dan peserta yang jelas juga. Kemudian biasanya seminar juga tidak berdua saja. Ada banyak orang yang menjadi pesertanya. Termasuk seminar-seminar yang dilaksanakan di kelas. Ya pesertanya, ya anggota kelas itu. Nah, yang ketiga tadi, syarat dengan informasi dan pembelajaran. Yang dibicarakan itu mengandung unsur ilmu pengetahuan. Selain dari syarat dengan informasi dan pembelajaran, seminar juga melibatkan proses diskusi ilmiah dan bermanfaat bagi banyak pihak. Kapan kita mengatakan sesuatu itu ilmiah? Kapan pula tidak? Apa kata yang paling dekat dengan ilmiah? Ya, ilmu. Berasal dari kata Arab, ain, lam, mim. Ilmu. Dalam bahasa Arab mungkin dibaca ilmu. Iya, ilmu. Sifatnya ilmiah. Jadi ilmiah itu bersifat keilmuan. Sudah dipenuhi tadi karena ada informasi yang berisi ilmu pengetahuan. Ilmu pada dasarnya adalah sesuatu yang tersusun dan memperjelas fenomena atau peristiwa terjadi di dunia ini. Ilmu itu memperjelas. Maka ilmiah sifatnya jelas. Kapan sesuatu disebut jelas? Ketika alasannya jelas. Alasan menjadi penting di dunia sebetulnya karena bisa mengubah keadaan. Kalau ada dua orang pembunuh, satu si A, satu si B, yang dibunuhnya sama mirip-mirip gitu, caranya sama, lalu depan hakim ditanya oleh Pak Hakim kepada si A, kenapa kamu bunuh? Si A bilang, kalau saya nggak bunuh dia Pak, maka dia akan bunuh saya. Dihukumlah si A tidak begitu berat, mungkin 4 tahun atau 2 tahun malah mungkin ya. Si B dihukum lebih berat, hukumannya mati. Lah kenapa kok sampai hukum mati? Ternyata alasan si B yang jadi masalah. Begitu Pak Hakim menanya, kenapa kamu bunuh dia? Si B menjawab dengan jelas, begini yang mulia, saya itu hobi. Lah, hobinya membunuh, ya dihukum mati. Kira-kira begitu.
Jadi alasan itu penting. Dalam ilmiah, alasan itu sangat penting. Apa saja yang bisa dijadikan alasan dalam soal ilmiah ini? Ada dua hal, yakni fakta atau literatur. Fakta benar-benar ada. Fakta bisa diakses oleh panca indera. Fakta itu terlihat, terdengar, tercium, teraba, terasa. Angin misalnya. Apakah itu fakta? Iya, terasa kok. Kita bisa merasakan angin. Udara dingin, ya terasa juga. Apakah mimpi termasuk fakta? Tidak. Karena mimpi tidak bisa dilihat, tidak bisa diakses oleh panca indera. Entah ya itu mimpinya entah tidak. Gitu. Lalu penampakan, apakah itu juga fakta? Tidak. Karena tidak bisa diakses oleh panca indera. Panca indera yang saya maksud adalah panca indera umum. Jadi saya melihatnya putih, saudara melihatnya putih, orang lain juga melihatnya putih, maka kita katakan faktanya itu putih. Bisa diakses oleh panca indera orang banyak. Fakta itu bisa dijadikan alasan dari proses ilmiah. Sesuatu boleh dikatakan ilmiah ketika dia punya alasan yang berupa fakta. Yang kedua, literatur. Literatur itu adalah pendapat orang juga. Pendapat seseorang yang dituliskannya atau direkam dalam media audio, itu juga boleh. Direkam dalam media video, itu juga boleh menjadi literatur. Apa syaratnya? Ada orang mengatakan itu literatur itu hanya 5 tahun. 5 tahun yang kemarin-kemarin. Sekarang tahun 2020, ya 2015. Kalau literatur itu terbitannya 2014 nggak boleh. Wow, pertanyaannya, apa yang terjadi 5 tahun yang lalu? Ada apa 5 tahun yang lalu? Kenapa angka 5? Kenapa bukan angka 3? Kenapa bukan 6 bulan yang lalu? Pada saat COVID ini mulai mewabah. Kenapa bukan 20 tahun yang lalu? Angka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tidak bisa dipakai untuk menilai sah tidaknya literatur digunakan. Itu selera saja. Ilmiah tidak boleh pakai selera. Karena selera itu sifatnya sangat pribadi. Maka selera tidak boleh dipakai. Jadi bagaimana dengan yang mengatakan 5 tahun yang lalu? Saya bisa katakan orang yang mengatakan bahwa literatur itu sah cuma 5 tahun yang lalu, orang itu lucu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti kitab-kitab suci tidak berlaku ya. Tidak boleh jadi patokan, tidak boleh jadi acuan. Kenapa? Kitab suci itu ada ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Masalah itu. Undang-undang 45 juga nggak laku. Yang tahun 45 dibuat. Buku-buku zaman dulu, bukan buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles, mungkin buku yang ditulis oleh Alvin Toffler lah, yang nulis buku tahun 80, nggak laku. Kenapa? Orang dia nulisnya 40 tahun yang lalu. Padahal bukan tahun yang menjadi patokan. Ilmu komputer 3 bulan yang lalu kuno loh. Kalau ilmu komputer yang dibicarakan 3 bulan yang lalu, sekarang itu sudah kuno, sudah ketinggalan. Karena teknologinya sangat cepat berkembang. Jadi cepat kunonya. Nah kita pakai 5 tahun yang lalu. Masa kita cerita-cerita soal 5 tahun yang lalu, soal komputer, soal sejarah. Beda lagi, kebalikan. Sejarah malah semakin lama itu semakin dipercaya. Tulisan yang ditulis oleh Pak Soekarno, yang ada coret-coretnya itu, namanya naskah proklamasi, itu pasti lebih dipercaya, karena lebih otentik. Kalau kapan dibikin itu? Kita takut malah kalau ada yang membuat sekarang, jangan-jangan ditambah-tambahinya. Maka ilmu sejarah itu makin kuno maka lebih bagus. Buku-buku kuno ya masih dipakai, masih sah gitu. Jadi apa patokannya sebuah literatur itu bisa dipakai atau tidak? Tidak atau belum ada bantahan. Bantahan pun kalau ada belum diterima bantahannya. Dulu ada buku yang memuat
Bagian kecil dari benda adalah molekul. Bertahun-tahun itu tidak dibantah, diterima. Kemudian berubah menjadi yang paling kecil adalah atom. Dibantah lagi, inti atom, bantah lagi, inti dari inti atom, dan seterusnya. Maka literatur yang belum dibantah itu sah. Tips lain, sebaiknya jangan dasarkan pendapat Anda pada satu literatur saja. Cari literatur lain. Lihat literatur lain. Itu namanya ilmiah. Boleh alasannya dari fakta, boleh dari literatur. Seminar itu biasanya berbentuk forum. Ada wadahnya. Pada umumnya, itu forum interaksinya melibatkan sejumlah audiens, melibatkan sejumlah orang, sehingga ada terjadi komunikasi dua arah. Yang kedua, dalam seminar biasanya ada makalah. Makalah inilah yang menjadi tempat menuliskan ide yang akan dibicarakan. Makalah itu karya ilmiah juga. Yang ketiga, membahas isu ilmiah. Yang keempat, adanya respon dari audiens. Seminar biasanya dilakukan dengan tujuan menyampaikan satu pendapat atau ide yang baru kepada para pesertanya. Diharapkan para peserta seminar yang mendapat informasi baru itu bisa menyampaikan kepada orang lain. Peserta dapat memanfaatkan informasi itu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu tujuan seminar secara umum. Pertama, dalam seminar karena dia acara resmi ya, ada pembawa acaranya. Ada orang yang membuka seminar, biasanya pimpinan ini. Kalau di perguruan tinggi ya dibuka oleh rektor atau dibuka oleh dekan. Selain daripada pembawa acara, ada lagi moderator. Moderator ini tugasnya mengatur lalu lintas informasi dalam seminar itu. Mengatur, oh ini loh yang boleh bertanya, silakan pertanyaannya ini dikatakan sampaikan kepada pembicara. Lalu pembicaranya menjawab, si moderator lagi yang melemparkan kembali. Moderator yang mengatur. Jadi penguasa seminar sebetulnya adalah moderator itu. Dia bisa menghentikan. Seringkali itu si moderator dengan kertas kecil kirim sama pembicara. Waktu Bapak 5 menit lagi. Kalau kata moderator yang bertanya cuma boleh 3, ya cuma boleh 3, nggak boleh 4. Terus ada yang ketiga, pematerinya. Yang menyampaikan ide tadi, pematerinya. Biasanya disebut juga dengan pembrasaran. Kenapa disebut pembrasaran? Karena dia membuat prasaran. Dalam makalahnya itu tertuanglah prasaran, belum saran. Maka dia sebut dengan pembrasaran, pemateri. Biasanya pemateri ini orang yang ahli dalam bidang itu. Ya minimal orang-orang yang dianggap ahli lah. Dosennya boleh gitu. Karena dosen kan kadang disebut ahli, ya. Dianggap ahli. Ya mudah-mudahan saja semua dosen ahli ya. Oke. Yang keempat, ada peserta atau audiens. Ada peserta seminar. Pembawa acara, moderator, pemateri atau pembrasaran, audiens. Yang terakhir, yang kelima, notulen. Nah, ini perlu juga ini. Kadang-kadang ini diabaikan. Notulen tugasnya mencatat note. Ya, asal kata dari membuat note. Bahasa Inggris note. Nah, dia mencatatkan apa-apa yang terjadi dalam seminar itu. Misalnya pendapat ini, semua macam dia itu. Dan dia yang membuat rangkuman hal penting dalam seminar. Nanti dibacakan oleh si moderator. Setiap mahasiswa yang mau menyelesaikan kuliahnya harus bikin tugas akhir. Sebelum dia tulis tugas akhir, dia punya ide nih. Saya mau lakukan penelitian ini, metodenya begini, dasar teorinya ini. Maka dia akan bawa idenya ke dalam sebuah seminar. Namanya seminar proposal. Baik mahasiswa S1 sebelum tulis skripsi, mahasiswa S2 sebelum bikin tesis, mahasiswa S3 sebelum bikin disertasi.
Ketiga-tiganya melalui seminar proposal. Nanti kadang-kadang ada lagi seminar hasil. Nah, dalam seminar proposal itu dibicarakanlah yang tadi. Dia punya masalahnya ini, gitu, ide penelitiannya. Dia rencananya ngerjakannya dengan cara begini, metodenya begini, dasar teori yang mau dipakainya ini pada kajian teori. Yang 3 hal itulah yang dibicarakan dalam seminar proposal. Si mahasiswa menjadi pematerinya. Orang yang mau tulis tugas akhir, dia membawanya ke seminar proposal dalam rangka mendapatkan masukan dari peserta seminar, dari pembahas, biasanya dosen, dari teman-temannya tentang apa yang dia rencanakan. Jangan-jangan masalah yang dibahasnya itu sumir. Sumir itu sesuatu yang tidak perlu dibahas, sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Ya udah nggak perlu dipermasalahkan lagi. Sudah banyak yang membahas misalnya. Atau itu bukan masalah gitu. Apa masalah itu? Nanti kita bicarakan dalam video lain. Bisa saja ide yang dia bawa itu tidak perlu diteliti sebenarnya. Nanti dia dengarkan pendapat kawan-kawannya, pendapat dosennya. Ini masalahnya tidak usah ini. Atau dibelokkanlah jadi ini. Atau kadang-kadang ini terlalu berat ini. Kurangilah gitu. Kurangi jadi ini. Nanti Anda nggak tamat-tamat. Atau juga caranya. Seorang peserta pemateri dalam seminar proposal juga begitu. Dia sudah mempunyai cara, ada metodologi, ada rencananya. Tapi dia ragu. Jangan-jangan salah. Maka dia datang ke seminar proposal itu minta masukan tentang cara, tentang metodologi. Jadi dia minta masukan, yang peserta seminar memberi masukan tentang metodologi. Mungkin peserta seminar bilang, jangan caranya itu, jangan kualitatif lah. Karena ini kan kuantitatif, jadi pengen pakai kualitatif. Atau sebaliknya, ini bukan penelitian kuantitatif ini penelitiannya R&D, riset dan desain. Caranya begini-begini, sampelnya terlalu sedikit, misalnya itu. Soal literatur juga, kajian teori juga begitu. Ini teorinya sudah dibantah orang ini, sudah nggak laku, ini yang lebih baik. Atau ini teorinya kurang, tambahlah. Itu yang terjadi dalam seminar proposal. Jadi seminar proposal itu bukan ujian. Jangan takut ikut seminar proposal. Orang kita minta masukan aja kok takut. Saya mau tulis skripsi nih. Saya ke seminar proposal, saya kan minta masukan biar skripsi saya lebih baik. Ya kenapa saya takut? Ya jangan pula Anda menjadi peserta seminar proposal Anda menguji. Jangan menguji, karena itu bukan ujian. Itu memberikan masukan. Jadi tidak ada ceritanya dalam seminar proposal itu diuji, si pematerinya diuji. Apa yang Anda maksud dengan ini? Tidak perlu itu. Kecuali itu untuk memperjelas. Jadi itu bukan ujian. Kadang saya lihat itu sering seminar proposal juga gitu. Oh ini salah, ini kenapa nih? Oh gitu pula. Enggak, dia minta masukan kok. Ya berikanlah masukan. Nah, bagaimana dengan seminar hasil? Seminar hasil biasanya dikerjakan setelah mahasiswa itu pergi ke lapangan. Sudah dapat data dan sudah mengolah data itu. Kadang-kadang sudah menganalisis data itu juga. Maka hasil dari lapangan itu dia bawa ke seminar hasil. Jadi hasil penelitiannya sebelum dia tuliskan dalam bentuk skripsi. Kan skripsi itu nanti laporan penelitiannya namanya, yang mirip dengan laporan penelitian. Dia apa yang dikerjakan semua, ini hasilnya begini, ini kesimpulannya seperti ini. Itu namanya skripsi, tesis, disertasi. Nah, sebelum dia tulis, dia seminar hasil dulu. Ternyata setelah saya ke lapangan, hasilnya ini, saya olah menjadi begini, rupanya ini hasilnya. Gimana pendapat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara? Masih seperti seminar proposal, itu berikan masukan. Bisa saja dosennya bilang, nggak usahlah dimasukkan ini, nanti marah orang. Karena ini menyinggung orang ini gitu, kena pasal nanti, pasal apa itu, mencemarkan nama baik gitu. Karena itu tidak disampaikan. Orang dia tidak sadar sebenarnya. Karena ya kita yang punya kita anggap kita sudah benar nih. Ternyata ada loh yang tidak nampak oleh kita. Itu gunanya seminar itu. Supaya yang kita buat ini banyak orang yang terlibat di dalamnya. Mengapa banyak orang terlibat dalamnya? Karena itu adalah hasil dari tesis, disertasi, dan skripsi itu namanya dokumentasi ilmu pengetahuan. Ilmu itu milik bersama. Maka orang bersama-sama pula membuatnya. Jadi kalau gitu skripsi, tesis, disertasi bikin bersama-sama. Iya, cuma nggak disebutkan. Si peserta seminar memberikan masukan. Apakah masukannya wajib diterima? Tergantung kepada mahasiswanya dan pembimbingnya. Tidak bisa juga itu dosen pembahas memaksakan harus begitu. Tidak bisa.
Karena itu yang tanggung jawab siapa? Mahasiswa, penulis skripsi, tesis disertasi, dan pembimbingnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikanlah komentar Anda di bawah, biar bisa saya jawab, dan mungkin akan jadi video baru lagi. Jadi ini berkembang terus. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih atas perhatiannya.